Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqina Fitri dengan NIM 19002145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kewirausahaan. Dalam pengembangan kewirausahaan ini terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, wirausahawan yang berhasil memiliki visi, misi, dan tujuan. Jadi seorang wirausahawan yang berhasil mempunyai visi dan misi dan tujuannya untuk mencapai apa yang diinginkan nantinya. Yang kedua, untuk menjadi sukses sebagai seorang wirausahawan, kita harus menjadi seorang yang pekerja keras. Jadi seorang wirausahawan itu harus bekerja keras dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, orang yang memiliki tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Jadi seorang wirausahawan itu tidak hanya melimpahkan pekerjaannya kepada karyawannya, tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab yang besar atas usaha yang dijalaninya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu mempunyai relasi yang banyak. Maksudnya relasi yang banyak di sini itu rekan kerja yang banyak yang dapat mengembangkan ide-ide baru dari usahanya tersebut. Ciri-ciri selanjutnya komunikasi yang baik. Jadi seorang wirausaha itu juga pasti mempunyai komunikasi yang baik terhadap rekan kerjanya. Jadi nantinya tidak akan terjadi kesalahpahaman atas usaha yang dijalani. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu komitmen. Yaitu tanpa adanya komitmen, seorang wirausaha itu tidak akan mampu menjalankan usahanya dan tidak akan bisa bekerja sama dengan tim atau rekan kerjanya tanpa adanya komitmen. Dalam pengembangan kewirausahaan ini juga terdapat cara mendirikan usahanya, yaitu dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor keluarga. Jadi dalam mendirikan usaha ini juga misalnya ada faktor keluarga itu keluarganya juga memiliki usaha untuk dijalaninya. Jadi dia tinggal menjalani usaha dari keluarganya tersebut. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Jadi dia membangun sendiri usaha yang dijalaninya tanpa adanya usaha dari keluarganya, dan dia mendirikan usaha untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, iseng atau kerja sampingan. Iseng itu kayak seperti dia tidak usaha dia itu tidak dijadikan pekerjaan tetap, tapi cuman untuk selingan atau sampingan saja dia mendirikan usaha tersebut. Yang keempat, terpaksa. Jadi maksudnya terpaksa di sini bukan terpaksa karena orang lain, tapi terpaksa harus menjalankan usaha tersebut untuk biaya hidupnya. Terpaksa harus menjalani membesarkan usaha yang akan dikembangkannya. Selanjutnya, coba-coba di sini maksudnya sebelumnya dia tidak tertarik melakukan membuat sebuah usaha, tetapi dia coba-coba untuk membuat usaha tersebut dan ternyata berhasil. Maka seperti itu yang dinamakan dengan coba-coba untuk melakukan usaha. Dari beberapa faktor tersebut juga terdapat 3 cara untuk memulai usaha. Cara yang pertama, mendirikan usaha baru. Yaitu misalnya sebelumnya kita tidak memiliki usaha, tetapi dia ada niat untuk mendirikan sebuah usaha untuk kepentingan pribadinya, untuk juga kepentingan keluarganya dan kepentingan bersama. Yang kedua, dengan membeli perusahaan. Maksudnya dengan membeli perusahaan ini dia tinggal menjalankan usaha yang telah dibelinya, yaitu membeli perusahaan itu dia sudah mendapatkan karyawan, perusahaan itu juga sudah sangat terkenal, jadi dia tinggal memasukkan barangnya dan tinggal menjual belikan kepada konsumen. Yang ketiga, sistem kerjasama manajemen. Dari sistem kerjasama manajemen ini ada nama lain yaitu
franchise yang artinya dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor itu berupa banyak hal sehingga memudahkan kita memulai usaha. Jadi franchise itu dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor itu berupa banyak hal sehingga memudahkan kita memulai usaha. Dan di sini juga terdapat jenis bidang usaha. Yang pertama, sektor jasa. Yang kedua, industri tambang. Yang ketiga, kelautan, perikanan, percetakan, seni pariwisata, dan lain-lainnya. Tinggal kita pilih di mana passion kita yang paling menentukan bidang usaha yang akan kita jalani. Jadi dari beberapa banyaknya jenis bidang usaha, kita hanya menentukan dari passion kita, yang mana kita bisa mampu menjalankan usaha tersebut. Yang paling menentukan bidang usaha akan dilakukan, yang pertama yaitu minat dan bakat. Jadi kita harus mempunyai minat dan bakat dalam melakukan sebuah usaha tersebut. Tanpa adanya minat, maka usaha tersebut cuma akan jalan di situ-situ saja, dan juga tanpa adanya bakat, usaha itu tidak akan berkembang, akan monoton jadinya. Yang kedua, modal. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, laba dan pengalaman. Itulah yang menentukan bidang usaha akan dilakukan. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diwaspadai terhadap faktor yang menyebabkan kegagalan. Yang pertama yaitu data atau informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, salah perhitungan. Yang ketiga, melakukan analisis kebutuhan usaha. Yang keempat, dilakukan analisis secara benar dan tepat. Selanjutnya, modal. Pada prinsipnya modal itu ada dua. Yang pertama, dalam bentuk materi atau uang, diperlukan sebagai syarat memulai sebuah usaha. Yang kedua, modal keahlian atau skill. Besar kemungkinan ketika ingin berhasil, carilah usaha yang berdasarkan passion kita. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Modal keahlian adalah kemampuan seseorang untuk mengelola usaha yang akan dilaksanakan. Terdapat dua jenis modal usaha. Modal yang pertama yaitu modal investasi, ialah digunakan dalam jangka waktu panjang dan bisa digunakan terus-menerus, tidak akan ada bunga nantinya. Yang kedua, modal kerja, ialah digunakan dalam jangka pendek. Sumber-sumber modal dalam proses menunjang usaha, yang pertama yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Yang kedua, modal asing. Dan terdapat tujuan dari usaha, masa atau waktu. Tujuan akhir sebuah usaha ialah keuntungan. Pastinya tujuan dari usaha ini mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, berapa besar biaya yang akan digunakan. Keuntungan menggunakan modal sendiri ialah untuk membiayai suatu usaha. Ada beban modal asing, ada tekanan dan harus dikembalikan. Ada risiko yang didapat untuk menjalankan usaha, perlu tempat, lokasi penyimpanan barang. Tata letak dalam bisnis disebut layout, adalah dilakukan oleh seorang wirausaha terhadap lokasi yang akan dipilih. Penentuan layout perlu karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari keamanan, kenyamanan, dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika ingin memilih lokasi, yaitu usaha yang besar, para wisatawan yang besar. Ketika menentukan suatu lokasi bisa sangat lambat dibandingkan dengan proses berikutnya. Kalau proses berikutnya begitu cepat. Yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan usaha baru dalam memilih dan menentukan lokasi, yang pertama jenis usaha, yang kedua
seberapa dekat konsumen atau market kita siapa. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima, sarana dan prasarana. Dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan pusat lembaga keuangan, dan paham dengan kondisi lingkungan setempat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang pengembangan kewirausahaan ini. Mungkin saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.